Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pemirsa. Kami kembali hadir menyajikan rangkuman informasi terkini seputar Kota Padang Panjang. Bersama saya Sinta Kurnia. Inilah Padang Panjang sepekan. Atas kiprahnya dalam membangun koperasi di Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadly Amran menerima penghargaan kategori penggerak koperasi Madya dari Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Penghargaan kategori penggerak koperasi Madya dari Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin diterima Wali Kota Fadly Amran atas kiprahnya dalam membangun koperasi di Kota Padang Panjang. Penghargaan diserahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan diterima Wako Fadly pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-76 di Auditorium Universitas Negeri Padang, Ahad 23 Juli 2023. Dikatakan oleh Wako Fadly, penghargaan dari Dekopin tersebut diperoleh pula karena revitalisasi koperasi yang sedang dilakukan di Kota Padang Panjang guna menuju koperasi syariah. Apalagi Kota Padang Panjang pada 2020 lalu sudah dilaunching sebagai kota koperasi syariah oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan visi dan misinya sebagai wali kota dan wakil wali kota Padang Panjang. Wako Fadly juga menjelaskan beberapa program kegiatan yang sudah dilakukan untuk memajukan koperasi di Padang Panjang menuju koperasi syariah, yaitu pendampingan koperasi syariah dari 2019 hingga sekarang. Sudah ada sekitar 36 koperasi yang dilakukan secara bertahap. Ia meyakini dengan berdayanya koperasi dan makin kuatnya UKM akan menjadi salah satu pemantik dari pertumbuhan ekonomi di Padang Panjang. Hari ini kita mendapatkan anugerah dari Dekopin Dewan Koperasi Nasional sebagai tokoh penggerak koperasi tingkat Madya. Tentu ini adalah kerjasama dari seluruh koperasi yang ada di Kota Padang Panjang, di mana kita bekerja keras untuk mengkonversi kepada syariah, untuk memperbaiki manajemen dan tentunya lebih bermanfaat bagi anggota dan pengurus. Saya juga mengapresiasi Dinas Perdagangan Koperasi UMKM yang sudah bekerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada di Kota Padang Panjang. Semoga menjadi berkah untuk kita bersama. Arajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 di Kejaksaan Negeri Padang Panjang diwarnai dengan pemotongan tumpeng serta pemberian tali asih kepada 7 orang purnawirawan kejaksaan. Pemberian santunan atau tali asih kepada 7 orang purnawirawan kejaksaan atau Purnaja mewarnai puncak peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 di Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Kepala Kejari Jarniati saat memberikan sambutannya mengatakan santunan ini diberikan sebagai bentuk perhatian kepada para pegawai yang telah purna tugas. Ia juga berterima kasih dan mengapresiasi para Purnaja atas dedikasi selama bertugas. Untuk tahun ini Kejari mendapatkan indeks kepercayaan masyarakat dengan skor 81. Ini merupakan apresiasi masyarakat terhadap kinerja dari kejaksaan. Sementara itu mewakili Purnaja, Fauzi Muhtar yang pernah menjabat sebagai Kasih Intel di Kejari Padang Panjang mengungkapkan rasa terharu atas undangan sekaligus pemberian santunan tali asih yang dilaksanakan pihak Kejari. Ia berharap kesuksesan akan selalu menyertai Kejari dan seluruh pegawai Kejari. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD, Nani Suhajar Dewantoro, yang juga merupakan Sekjen Kemendagri bersama Wakil Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ninuk Zudan Arif Fakrullah dan rombongan kunjungi Padang Panjang. Kedatangan rombongan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini atau PP PAUD, Nani Suhajar Dewantoro, yang juga merupakan Sekjen Kemendagri, bersama Wakil Ketua 3 Dharma Wanita Persatuan Pusat Ninuk Zudan Arif Fakrullah, disambut Bunda PAUD Padang Panjang Dr. Dian Puspita Fadly Amran, didampingi Sekdako Soni Budaya Putra, bersama Ketua DWP Kota Sri Hidayani Soni di PDIKM. Kegiatan dibuka dengan tarian galombang dari Sanggar Rangkayosati, dilanjutkan dengan meninjau PDIKM guna mengenalkan budaya Minangkabau yang dipandu Suwaita, dilanjutkan dengan pemakaian pakaian adat Minangkabau dan berfoto bersama di sekitar PDIKM. Sebagai penutup dari kunjungan ini, rombongan disajikan tari payung dan diajak menari bersama. Nani merasa senang atas sambutan dari pemerintah Kota Padang Panjang.
Sementara itu, Sekdako Sony pada kesempatan tersebut mengucapkan selamat datang dan berterima kasih karena telah berkunjung ke Kota Padang Panjang. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan hasil yang positif untuk perkembangan pendidikan, khususnya PAUD di Kota Padang Panjang, dan hubungan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus sejaga. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Memimpin rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD Kota Padang Panjang, Wakil Wali Kota Asrul mengungkapkan di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di berbagai daerah di Indonesia, Padang Panjang bisa berbangga menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan 0% pada 2022. Di tengah isu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di berbagai daerah di Indonesia, Kota Padang Panjang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan 0% pada tahun 2022. Saat memimpin rapat koordinasi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD Kota Padang Panjang, Senin 24 Juli 2023 di Aula Bapeda, Wakil Wali Kota Asrul meminta agar jangan terlena atas prestasi tersebut. Ia mengatakan sesungguhnya angka realisasi pada 2022 itu 5,14%. Itu masih cukup tinggi sehingga harus dilakukan beberapa hal, di antaranya evaluasi yang komprehensif, dilanjutkan program, merumuskan inovasi baru, serta meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan semua pihak. Wawako Asrul juga menyebutkan dalam 4 tahun terakhir, berbagai upaya Pemko dalam penurunan angka kemiskinan mengalami tren yang cukup baik. Ini terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Padang Panjang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada 2021 sebesar 0,68%, namun pada 2022 dapat kembali diturunkan menjadi 5,14%. Sementara itu, Kepala Bapeda Rusdianto menyebutkan progres penurunan angka kemiskinan RPJMD 2018-2023 di bawah 5,65% sudah tercapai. Dengan indikator makro daerah, laju pertumbuhan ekonomi 2022 di angka 4,39. Ia berharap seluruh OPD dapat melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun terkait dengan penanggulangan kemiskinan tersebut. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rahma El Yunusiyah atau Misre Perguruan Diniyah Putri menggelar bazar makanan dan minuman di halaman sekolah tersebut pada Selasa 25 Juli. Selasa 25 Juli 2023, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Rahmah El Yunusiyah atau Misre Perguruan Diniyah Putri gelar bazar makanan dan minuman dalam rangka memperingati 1 Muharram 1445 Hijriah. Kegiatan diikuti semua siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Mereka membawa makanan yang sudah dibuat bersama orang tua di rumah untuk dijual di sekolah. Beragam makanan yang dijual seperti nasi goreng, mie goreng, spaghetti, gorengan, donat, frit sando, puding, dessert, dan lainnya. Kepala Sekolah Merawati mengatakan kegiatan ini merupakan puncak peringatan 1 Muharram. Sebelumnya Misre juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti lomba melukis. 50% keuntungan dari berjualan akan disumbangkan kepada panti asuhan dan pihak-pihak yang membutuhkan. Orang tua siswa juga ikut berpartisipasi dalam membeli makanan yang dijual siswa-siswa tersebut. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan secara simbolis bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 105 pemilik rumah yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan ini merupakan program kegiatan Disperkim LH serta Pokir anggota DPRD Kota Padang Panjang. Sosialisasi tahapan bantuan rumah tidak layak huni kepada lurah dan masyarakat penerima bantuan pada hari ini Selasa 25 Juli 2023. Secara resmi dinyatakan dibuka. Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada 105 orang pemilik rumah yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah merupakan program kegiatan Dinas Perkim LH serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Padang Panjang. Dalam sosialisasi kegiatan tersebut, Wako Fadli Amran secara simbolis menyerahkan bantuan di mana masing-masing penerima bantuan mendapatkan dana sebesar 20 juta rupiah. Turut mendampingi Sekdako Sony Budaya Putra dan Kepala Dinas Perkim LH Alfi Sena. Pak Zul,
Wakofadli menyampaikan sejak awal kepemimpinannya pada 2018, rehab RTLH menjadi salah satu kegiatan strategis Pemko. Target yang dicantumkan pada RPJMD 2018 hingga 2023 yaitu berkurangnya jumlah RTLH sebesar 25% dalam 5 tahun, sekitar 286 unit. Anggaran program ini dialokasikan setiap tahun melalui APBD, diperjuangkan juga melalui APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat. Hasil evaluasi pada 2018 teridentifikasi RTLH sebanyak 984 unit. Namun 2022, RTLH yang tersisa 329 unit. Terjadi penurunan dari 2018 hingga 2022 sebanyak 655 unit atau 66%. Target 2023, seluruh rumah yang ada di Kota Padang Panjang harus layak huni, minimal 97,1%. Sementara itu, Alvisena mengatakan dari total nilai bantuan 20 juta rupiah ini, nilai bantuan bahan material sebesar 17,5 juta rupiah termasuk pajak, nilai bantuan upah sebanyak 2,5 juta rupiah. Adapun sosialisasi diselenggarakan guna memberikan pemahaman kepada calon penerima bantuan tentang tata cara penyaluran bedah rumah nantinya. Ia berharap tersedianya hunian yang layak untuk ditinggali, serta terlaksananya penyaluran bantuan perbaikan rumah dengan baik dan lancar, sehingga tujuan dari program ini tercapai. Haris Suryata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Dinas Pangan dan Pertanian melalui UPTD Puskeswan menggelar vaksinasi massal rabies terhadap hewan penular rabies atau HPR di 16 kelurahan se-Kota Padang Panjang. Kepala Dispangtan Ade Nafrita Anas mengajak warga kota pemilik HPR agar dapat memanfaatkan layanan yang disediakan secara gratis tersebut. KTP Ibu? Iya. KTP Kucing lah? Enggak, KTP Kucing. Kucing kok bilang KTP-nya kan? Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan melalui UPTD Puskeswan gelar vaksinasi massal rabies terhadap hewan penular rabies atau HPR di 16 kelurahan se-Kota Padang Panjang. Vaksinasi massal rabies terhadap hewan penular rabies atau HPR digelar di 16 kelurahan se-Kota Padang Panjang oleh Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan melalui UPTD Puskeswan. Kepala Dispangtan Ade Nafrita Anas mengajak seluruh warga kota pemilik HPR agar dapat melakukan vaksin rabies hewan peliharaan dengan memperhatikan jadwal di kelurahan masing-masing pada waktu dan lokasi yang sudah ditentukan. Dijelaskannya pula, vaksinasi massal digelar sebagai salah satu upaya Pemko guna menghindari dan mengantisipasi penyebaran penyakit rabies di Kota Padang Panjang. Kegiatan vaksinasi digelar mulai 24 Juli hingga 23 Agustus 2023 mendatang, mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada warga yang datang cukup dengan membawa KTP dan hewan peliharaannya. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran mendukung terbentuknya Tim Koordinasi Pendidikan atau Kordik RSUD Kota Padang Panjang. Terbentuknya Tim Kordik ini merupakan upaya agar RSUD tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan, pelatihan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain. RSUD Padang Panjang paripurna. Wali Kota Fadli Amran mendukung terbentuknya Tim Koordinasi Pendidikan atau Kordik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang yang merupakan sebuah upaya agar RSUD tidak hanya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan, pelatihan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lainnya. Terkait hal tersebut, RSUD bekerja sama dengan 51 universitas dan akademi yang memiliki prodi kesehatan Sumatera Barat dan Riau. Saat membuka rapat pembentukan tim Kordik di RSUD, Selasa 25 Juli 2023, Wakofadli mengatakan tim Kordik RSUD ini sesuai dengan visi misi Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Di Padang Panjang sudah ada pendidikan agama, pendidikan formal, dan pendidikan seni. Kedepan pendidikan tenaga kesehatan juga ada di Kota Padang Panjang melalui fasilitasi praktiknya di RSUD yang dikoordinir tim Kordik nantinya. Sementara itu, Direktur RSUD Lismawati mengatakan keberadaan tim Kordik turut mempengaruhi akreditasi rumah sakit. Oleh sebab itu pihaknya akan segera membentuk dan mempererat kerjasama dengan 51 universitas dan akademi yang memiliki prodi kesehatan. Senada dengan Dirut RSUD, Dekan Fakultas Kesehatan UNAN Afri Wardi menyampaikan pula bahwa rumah sakit diharuskan menerima peserta didik dan menjadikan rumah sakit sebagai tempat wahana pendidikan.
Meskipun berbeda dengan pendidikan kesehatan yang diterima di perguruan tinggi, namun kemampuan yang dimiliki harus sama dan ada standarisasi yang harus diakui. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fadli Amran menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada keluarga almarhum Ade Hastani pada Selasa 25 Juli di Kelurahan Sigando, Kecamatan Padang Panjang Timur. Santunan yang diterima sebesar 47 juta rupiah. Nah, tentu santunan ini bersifat membantu ibu dan keluarga untuk membesarkan dan menyelokkan anak-anak. Ya, Bu, ya, tidak ada maksud lain, tetapi adalah bagaimana pemerintah betul-betul memikirkan kesinambungan baik dari pendidikan anak-anak ataupun juga keseharian dari ibu karena memang sudah ditinggalkan oleh suami, ya. Santunan BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan oleh Wali Kota Fadli Amran berupa santunan kematian 42 juta rupiah dan beasiswa ketiga anak sebesar 5 juta rupiah diterima pihak keluarga Irawati yang merupakan istri sekaligus ahli waris almarhum Ade Hastani. Almarhum merupakan tenaga harian lepas di Pemko Padang Panjang. Wako Fadli menyampaikan bela sungkawa dan berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan. Almarhum Ade Hastani merupakan tenaga harian lepas di Pemko Padang Panjang. Wako Fadli menyampaikan bela sungkawa dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan tetap tabah. Ia juga berharap asuransi yang diterima ahli waris hendaknya bisa bermanfaat guna keberlangsungan hidup dan pendidikan anak. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang diwakili Account Representatif Bidang Kepesertaan Erik Yulanda Putra mengapresiasi Pemko yang selalu mensupport program ini. Dengan keikutsertaan almarhum dalam BPJS Ketenagakerjaan lebih dari 3 tahun, ketiga anaknya bakal diberikan beasiswa hingga perguruan tinggi. Ahli waris dapat melakukan klaim beasiswa setiap tahunnya di kantor DPMPTSP. Erik juga meminta program ini bisa disosialisasikan di masing-masing kelurahan. Pihaknya bersedia menemui warga untuk mensosialisasikan program tersebut. Turut hadir Kepala DPMPTSP Fandi Ramadona serta pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Padang Panjang luncurkan 2 kampung moderasi beragama atau KMB 2023. 2 kampung tersebut berlokasi di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat. Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang luncurkan 2 kampung moderasi beragama atau KMB 2023 yang berlokasi di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat, tepatnya di Perumahan Rusunawa. Kepala Kantor Kemenak Padang Panjang Alizar menyebutkan, KMB merupakan program pemerintah pusat yang dilaunching serentak se-Indonesia. Ia menjelaskan, KMB adalah sebuah konsep yang muncul di Indonesia dan bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang menghormati perbedaan agama, saling toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Konsep KMB juga menekankan pada pemahaman agama yang wasati atau moderat dan menghindari sikap ekstremisme serta konflik keagamaan yang ada di Kota Padang Panjang. Selain di Kota Padang Panjang, ada 1000 KMB yang diluncurkan secara resmi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Turut hadir Camat Padang Panjang Timur Asrul, Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Forkopimda Kelurahan, beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Diikuti kader TPPKK Kelurahan Sekota Padang Panjang, bertemakan ikan untuk generasi tangguh dan unggul menuju generasi bebas stunting. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menggelar lomba masak serba ikan di Aula Balai Benih Ikan. Kita ketahui angka stunting di Kota Padang Panjang sudah mencapai 15%. Namun ini memang masih belum mencapai target nasional, yaitu targetnya adalah 14%. Nah, kenapa sih stunting ini selalu digaungkan ya? Sebenarnya sudah sejak 2018 bahkan sebagai presiden pun menggaungkan untuk menurunkan angka stunting karena kita tahu stunting ini bukan berarti anak yang pendek saja, tapi tentunya kecerdasannya juga menurun. Oleh sebab itu kita perlu sekali menanggulangi masalah stunting ini. Lomba masak serba ikan dengan tema ikan untuk generasi tangguh dan unggul menuju generasi bebas stunting digelar Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan di Aula Balai Benih Ikan. Kegiatan tersebut diikuti kader TPPKK Kelurahan Sekota Padang Panjang. Banyak inovasi dan kreasi memasak yang ditampilkan.
Terdiri dari 3 menu, diantaranya menu balita, menu keluarga, dan menu kudapan. Dibuka Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kota Padang Panjang Dr. Dian Puspita Fadli Amran yang juga berperan sebagai juri bersama perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Ida Trisnini, ahli gizi Dinas Kesehatan Kota, dan Melayosika. Pada sambutannya, Dr. Dian menyampaikan untuk mencegah stunting, salah satu yang harus dilakukan adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak hanya untuk anak saja, namun juga untuk ibu dan calon ibu, seperti omega 3 yang ada pada ikan. Sementara itu, Kepala Dispangtan Adena Frita Anas mengatakan, angka konsumsi ikan di Padang Panjang masih berada pada nilai sebesar 41,84 kg per kapita per tahun. Angka ini menunjukkan masyarakat mengonsumsi ikan sebanyak 113 gram per hari. Hal ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi target nasional sebesar 61,2 kg per kapita per tahun. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah ikan, serta dapat menjadi agen peningkatan konsumsi ikan di lingkungan sekitar. Usai melakukan penilaian, Dr. Dian bersama juri lainnya mengumumkan pemenang lomba. Juara 1 diraih Kelurahan Tanah Hitam, juara 2 Kelurahan Balai-Balai, dan juara 3 Kelurahan Silayang Bawah. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Guna mempersiapkan pelaksanaan upacara HUT RI ke-78, sebanyak 65 orang calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Padang Panjang mulai mengikuti latihan pada Kamis 27 Juli di lapangan Khatib Sulaiman, Bancalaweh. Bertempat di lapangan Khatib Sulaiman, Kamis 27 Juli 2023, sebanyak 65 orang calon pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Padang Panjang mulai mengikuti latihan guna persiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Dalam latihan tersebut, turut serta pula 3 calon Paskibra yang akan mewakili Kota Padang Panjang di tingkat provinsi, di antaranya Syidik Fitrian dan Denila Nauli Putri dari SMA Negeri 3 Padang Panjang, serta Amalia Nurul Hairani dari SMA Negeri 2 Padang Panjang. Kabid Kepemudaan Disporapar Rohayati, yang juga Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini menjelaskan, latihan bertujuan mempersiapkan calon Paskibra dalam kegiatan pengibaran dan penurunan bendera. Kemudian membentuk mental pejuang, mewujudkan kader pembela negara, serta mengembangkan sikap kepemimpinan, disiplin, dan semangat patriotisme. Selama 20 hari ke depan, peserta latihan harus paham dengan tanggung jawab dan amanah yang diemban. Harus pula disiplin, jaga fisik, semangat kebersamaan, saling mendukung dan saling menghargai, sehingga tim Paskibra bisa memberikan kesan yang baik pada upacara HUT RI ke-78 nantinya. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin Shirley Khairunisa, dilanjutkan sambutan oleh Rohayati, Kabid Kesbangpol Engki Trinanda, dan Sekretaris Disporapar Nur Asrizal. Kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan topi latihan secara simbolis kepada Raffian Syah Bustan dari MAKM Muhammadiyah dan Bunga Aulia Sukma dari SMA Negeri 1 oleh Nur Asrizal. Turut hadir tim Disporapar, BPBD Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan tim pelatih Paskibra. Putri Fadila Asma dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mohon kesediaan Anda untuk subscribe, komen, like, and share. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Sinta Kurnia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.